Eh, kita sekarang masuk ke sesi talk show, jadi akan bincang-bincang ngobrol. Nah ngobrolnya ngobrol apa sih gitu ya? Ngobrolnya adalah nanti ada dua pemateri kita di sini. Kalau yang di sebelah sana susternya sudah terlihat sekali ya, shining, swimmer, splendid ya kan, wajahnya bersinar sekali gitu. Bercahaya ya, jadi cahaya dari lampu-lampu yang disiapkan panitia ini ternyata pas sekali supaya kita kelihatan yang di depan. Nah kalau yang di sebelah, halo Romo, iya Romo sudah makan? Belum ini ya? Oke, ya ada Romo, nanti aku perkenalkan juga ada Romo siapa, kemudian nanti ini dengan suster siapa ya. Nah, tapi kalau dengan suster yang paling ya di depan cuma satu susternya ya, gimana sih? Kayaknya aku yang gak fokus. Kalau dengan suster yang di depan, sudah ada yang tahu namanya siapa? Ada yang mau tebak? Belum? Ada yang mau coba tebak namanya suster siapa? Oh iya, yang di sebelah kanan aku ya, namanya siapa? Betul sekali, namanya adalah Suster Okta, panggilannya lengkapnya adalah Suster M. Oktaviani FSGM. Kalau boleh tahu M-nya apa suster? M-nya Maria, jadi Maria. semua suster FSGM ada Marianya. Oh gitu, aku baru tahu juga nih. Kalian ada yang baru tahu gak sih? Jangan aku sendirian baru tahu. Ya oke. Suster Okta ya kita panggilnya. Coba kita lihat, kan kalau nggak kenal maka tak. Iya, jadi kita kenalan dulu sama Suster Okta ya. Suster Okta lahirnya di Bengkulu teman-teman. Kemudian, wah ini tahun kelahirannya kalian aja belum dipikirkan sama orang tua kalian untuk diciptakan, ya kan? Jadi ya itulah, nanti kalau misalnya mau tahu tahun kelahirannya suster, ngobrol sendiri ya. Kemudian kalau sekarang bertempat tinggalnya di Susteran Santo Yusuf, Pringsewu. Ngelaju loh susternya ke sini loh. Jadi nanti kalau nggak didengerin, kasihan susternya udah ngelaju jauh ya kan, motoran, macet pula hari Sabtu malam ya kan, malam Minggu kan. Iya, tanggal muda, orang-orang masih pada keluar ya kan. Jadi mari kita dengarkan materi dari suster. Kemudian untuk pendidikan, suster ini di mana aja ya? Oh, jadi dari TK sampai SMP itu di Bengkulu teman-teman. Di Bengkulu, kemudian SMA-nya di Palembang. Di Palembang. Nah, ada yang mau tebak Suster Okta ini kuliahnya apa? Depannya sih teknik betul. Ada yang anak teknik di sini? Ada yang kakak yang sudah kuliah? Teknik ada. Oh, ada satu di sebelah sana ya. Teknik apa ya, Mas? Kalau boleh tahu. Teknik apa tuh? Iya. Kimia. Oke, teknik kimia. Nah, kalau Suster Okta teknik sipil. Ada yang teknik sipil? Belum. Oh, ada. Nah, ini ya satu jurusan. Beda angkatan. Oke. Tadi Suster Okta kita sudah kenalan. Sekarang kita kenalan dengan Romo. Nah, Romo siapakah ini? Ini namanya adalah Romo, nama lengkapnya Romo Yohanes Kurniawan Jati. Betul. Biasa dipanggil Romo Jati ya Romo ya, Romo Jati. Kalau lahirnya sih di Sriwalangset. Betul ya Romo ya bacanya ya, Sriwalangset. Nah, tahun kelahirannya juga sama. Romo Suster Okta aja kalian belum dipikirkan kan sama orang tua kalian untuk lahir, apalagi Romo Jati gitu. Tambah-tambah mungkin orang tua kalian belum bertemu saat itu gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau ngobrol tahun kelahiran, boleh silakan sama Romonya langsung. Kalau Romo Jati bertempat tinggalnya di Jalan Tupai, Pastoran Kedaton. Pastoran Kedaton tahu ya? Tahu lah, masa nggak tahu sih? Aduh tahu loh, Mbak Windy tahu aku tuh. Oke, kalau SMA-nya di SMA Saverius Pringsewu. Ada yang dari Pringsewu juga di sini? Ada? Oh iya, yang di Suster Elis. Jelas ya? Oh iya, jangan nggak ngaku ya. Nggak mau ngaku saya anak Pringsewu. Bangga dong, bangga menjadi Pringsewu. Ada terus dikit-dikit loh, nunjuknya dikit-dikit, malu ya. Oke, kemudian kalau Romo Jati, ini seminari menengahnya di Palembang. Kemudian tahbisannya 25 Januari 2010. Lalu
sampai sekarang masih aktif melakukan pendampingan ke organisasi masyarakat dan mahasiswa di Asilo. Nah, kalau sekarang bertugas menjadi pastornya, pastor rekan di Kedaton dari 2019 sampai sekarang. Oke, kenalan singkatnya sudah cukup ya kan? Nah, sekarang selanjutnya adalah nanti teman-teman bisa mendengarkan langsung suara Romo Jati dan Suster Okta. Tentu karena mereka akan memberikan materi. Sekarang teman-teman dari panitia ada video yang mau ditampilkan ya kan? Video yang ditampilkan tadi itu nanti ada kaitannya dengan apa yang akan kita obrolin bareng-bareng malam ini bersama Suster Okta dan Romo Jati, yaitu tentang OMK. OMK itu siapa? Kita semua yang di sini, gitu ya. Kita semua yang di sini. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai dengan materi yang pertama. Materi pertama adalah diberikan oleh Romo Jati. Kami persilahkan. Boleh tepuk tangannya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Tadi terlalu syahdu suaranya jadi bikin ngantuk. Saya menyiapkan 6 lembar dan hanya diberi waktu 30 menit. Kalau seandainya tidak selesai, ya biarlah tidak selesai. Next. Lanjut. Carlo Acutis, data ini yang tadi dikisahkan dalam video tadi tentang Carlo Acutis. Dia seorang kudus dari golongan milenial, artinya dia orang yang dikuduskan di masa kini, gak jauh-jauh amat dari umur kalian. Kalau dengan saya sudah lewat. Artinya saya lulus SMA itu 97. Kalian lahir tahun 2000-an. Kan begitu. Maka kalau di depan saya yang cowok-cowok jangan gaya-gaya kalian. Kalian baru nakal, saya sudah sembuh dari nakal. Kan begitu. Kalian berantem sekarang ini, saya duluan sudah. Kalian mabuk-mabukan, saya duluan sudah. Yang belum untuk kalian menjadi romo itu belum, kalau saya sudah. Kan itu. Next. Ini sekedar analisis dari uraian riwayat hidup bahwa dia sejak kecil kehidupan rohaninya baik. Kemudian mengikuti Ekaristi pagi. Sekarang di sini siapa yang mengikuti Ekaristi pagi rutin? Kalau yang stasi pelosok-pelosok itu nggak misa karena nggak ada misa di stasi luar. Tapi kalau yang di Kedaton, yang Waikandis, atau yang ada yang dari Teluk ini enggak. Kalau mau menjadi orang kudus ya ikut misa pagi, rajin Ekaristi setiap hari, rajin rosario. Next. Sejak kecil dia rajin, perkembangan iman spiritualitasnya ini mendapatkan tempat meskipun keluarganya awalnya tidak mendukung. Orang tuanya juga tadinya malas ke gereja, tetapi gara-gara Carlo Acutis justru orang tuanya menjadi rajin ke gereja. Terus, karena diagnosa penyakit leukemia bukan berarti kemudian dia lari dari kenyataan. Lalu tindakannya yang kemudian berdevosi Ekaristi, dia mengumpulkan mujizat Ekaristi, kemudian membuat sebuah web, itu juga bukan tempat pelarian karena tidak ada harapan hidup lagi. Tetapi justru sakitnya itu dia persembahkan kepada Tuhan, tidak putus asa, tidak mutung,
dalam hidupnya. Terus. Nah, dia sebagai programmer komputer di usia yang masih kecil. Lalu ia mengerahkan dayanya ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa, ketika fisiknya juga lemah, ketika dia tidak bisa kemana-mana lewat internet, dia bisa berbuat sesuatu untuk banyak orang di seluruh dunia dengan membuat web tadi itu. Terus, lalu dia juga seorang gamer. Tapi lihat perbedaan gamernya Carlo dengan kalian. Carlo ini saya yakin 100% bahwa dia tidak terjun bebas dalam judi online. Kalau sekarang kalian yang membangga-banggakan PUBG itu, kalian yang duduk sendiri teriak-teriak serang, serang, serang. Semangat Carlo tidak sama seperti ketika kalian main game. Ketika kalian main game, wifi dimatikan, kalian ngamuk. Paketan habis, kalian nyolong duitnya orang tua, gitu kan? Yang kos uang makan, bat juga untuk data internet. Carlo pasti tidak seperti itu. Dan karena gamernya ini, kalau saya merenungkan, Paulus pernah mengatakan bahwa hidup ini sebuah perlombaan. Dia harus mencapai garis finish. Kalau bermain game, apalagi online itu ada batas waktunya. Dan kita tempatkan bahwa Carlo Acutis ini adalah seorang tokoh di game itu. Atau dalam kehidupan nyatanya dia adalah seorang pemain game yang ada batas waktunya. Durasinya singkat dan dia harus memenangkan pertandingan itu. Meskipun ujung-ujungnya game over juga dia. Dead. Tapi dia bisa meninggalkan sesuatu yang masih berguna bagi masyarakat dunia sampai sekarang ini. Terus lanjut. Apa yang dibutuhkan orang muda? Ini kata orang. Orang muda itu tenaganya fresh, punya ambisi yang besar, kekinian, kan begitu. Outfit saya begini supaya kekinian ini. Saya sengaja tidak pakai kemeja, bahkan pakai baju kolar supaya saya kekinian, supaya nyambung. Kalau nggak nyambung ya terserah. Nah, tapi selain yang bagus-bagus tadi, tapi orang muda itu malas. Sama seperti kalian, bangun saja malas. Mandi kadang juga malas. Gitu kan? Hah? Miskin inisiatif. Kalau nggak disuruh orang tuanya nyuci piring, mana mungkin kalian cuci piring? Gitu kan? Koreksi diri masing-masing. Harus disuruh, suruh sana, suruh sini, baru berangkat kerja. Asik dengan dirinya sendiri, bukan Carlo Acutis tadi, tapi Carlo Autis kalian. Asik dengan dirinya sendiri. Main HP kalau sudah di kamar, sudah nggak dengar siapapun yang panggil kalian. Lalu tidak dapat dipercaya. Kalau diberi tanggung jawab, kalian sering menceng ke sana, menceng ke sini. Lalu kurang greget, kalian kurang bersemangat melakukan sesuatu. Lanjut. Nah, sebenarnya orang muda, kalian OMK itu masih dalam fase pembekalan diri. Maka segala potensi tadi, segala kekurangan diri itu sebuah proses. Proses untuk membekali diri.
agar kelak kalian sungguh produktif, produktif dalam banyak hal. Kalian akan terarah ke sana. Dengan pertemuan ini pun kalian membekali diri. Para panitia misalnya yang susah payah untuk membuat rencana kegiatan ini, tapi mereka akan menemukan kedewasaan diri untuk berproses di masa depan. Terus. Nah, orang muda Katolik, apa sih yang dibutuhkan untuk pembekalan diri? Ini 3 hal ini. Yang bawah itu, iman spiritual, kepribadian karakter, dan mental. Sama seperti Carlo Acutis tadi itu. Karena dia punya iman yang kuat, spiritualitas yang tebal, dia punya karakter kepribadian yang baik, dia punya mental yang tahan uji. Modal ketiganya ini, kalau kalian bisa bangun dengan baik, maka tidak mustahil bahwa kalian akan bisa menjadi Carlo Acutis. Coba lanjut, next. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya gambarannya. Tentang iman spiritual itu apa sih? Itu ada penjabarannya. Tentang iman yang benar bagaimana, yang harus dikelola dengan baik bagaimana, itu menjadi modal dasar. Spiritualitas yang benar itu seperti apa? Lalu kepribadian karakter itu dibangun dengan pengetahuan pendewasaan kemanusiaan, bekal pengetahuan terarah pada hard skill dan soft skill. Kalau Carlo Acutis tadi hard skillnya dia sebagai programmer komputer, dia fasih di sana, itu hard skill. Kalau soft skillnya dia punya semacam manajemen diri, bisa berkomunikasi dengan baik, bahkan di keluarga, di lingkungan teman-teman, di lingkungan orang lain dia bisa menjalin komunikasi dengan baik. Lalu soal mental, mental ini mampu menyadari potensi diri, mampu mengatasi tekanan hidup, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu berkontribusi pada komunitasnya. Artinya dalam keadaan apapun, kalau mentalnya sehat, maka dia akan bisa menghasilkan sesuatu. Meskipun dalam situasi yang tertekan karena kesehatannya, Carlo Acutis bisa menghasilkan sesuatu. Dia tidak down mentalnya, tidak kena mental. Tetapi mentalnya yang sehat dan kuat itu dia bisa melakukan sesuatu. Lanjut. Ini sekedar memberi gambaran data orang muda itu seperti apa sih? Ini data proyeksi dari Balai Pusat Statistik Indonesia. Jadi bisa dilihat ini usia 15 sampai 19 dan seterusnya, kolom di sana itu usia. Jumlah totalnya yang di mana tadi? Ini kelompok usia, ini gender, laki-laki, perempuan, kemudian jumlah. Jadi jangan ada anggapan lagi bahwa perempuan lebih banyak, omong kosong. Dari data ini mengatakan bahwa perempuan itu lebih sedikit. Maka yang cowok jangan pacaran gandeng 4 sekaligus. Kasihan karena cewek perempuannya lebih banyak di Indonesia, omong kosong, enggak. Laki-laki itu lebih banyak. Tapi yang di sini lebih banyak perempuan apa laki-laki? Yang di ruangan ini? Hah? Karena laki-lakinya jarang nampak, maka yang disebutkan banyak perempuannya.
Laki-lakinya pada kemana? Kan begitu. Ini menguasai sebagian besar dari jumlah penduduk totalnya sekian, 272.682.500 orang Indonesia. Lalu dari 15 sampai 34, ini tidak ada yang sampai 30-an ya. Yang paling tua siapa? Zidan umurnya berapa itu Zidan? Paling tua ya? Hah? Romo Alek maksudnya. Oke lah kalau mau dipotong sekian ini, kelompok usia 30 sampai 34. Tapi bahwa jumlah ini cukup mendominasi dari penduduk Indonesia. Ini mau diapain? Gambaran ini juga menggambarkan situasi gereja Katolik, bahwa gereja Katolik itu isinya banyak orang muda. Terus kalian mau buat apa? Sementara yang selama ini mengatur-ngatur gereja itu orang-orang tua macam saya. Kan begitu. Ya kan? Lihat ketua lingkunganmu orang tua. Ya kan? Lihat ketua stasimu orang tua. Ya kan? Padahal golongan kalian ini sudah lanjut ya. Oke lah. Next lagi nggak apa-apa. Ini nggak saya pasang. Nah, lalu apa sih pandangan gereja tentang orang muda? Jangan kalian mengatakan bahwa orang muda tidak didukung oleh gereja Katolik. Menurut Konsili Vatikan kedua, seperti ini dari dokumen Apostolicam Actuositatem, artikel 12. Kaum muda merupakan kekuatan yang amat penting dalam masyarakat zaman sekarang. Situasi hidup, sikap batin, serta hubungan-hubungan mereka dengan keluarga mereka sendiri teramat banyak berubah. Seringkali mereka terlalu cepat beralih dari kondisi sosial ekonomis yang baru. Lalu mereka kurang mampu menanggung beban baru. Orang muda bertambah penting peranannya dalam masyarakat, menuntut mereka dalam kegiatan merasul. Karena kedudukan yang penting dalam masyarakat, maka bagi gereja penting juga orang muda ini merasul. Nah, kesadaran kepribadian semakin bertambah masa, ini terdorong oleh gairah hidup dan semangat kerja yang meluap-luap. Orang muda itu harusnya punya gairah hidup yang tinggi, punya semangat kerja yang meluap-luap. Maka jangan sampai orang muda Katolik hanya gara-gara putus cinta kalian bunuh diri. Maka apa yang dikatakan Konsili Vatikan kedua nol besar untuk kalian. Punya gairah hidup. Kalau sekedar putus cinta cari lagi yang lain. Kan begitu. Ya kan? Kan bodoh itu yang terjun di Transmart. Gitu kan? Yang di Unila loncat dari lantai 3. Gitu kan? Kan bodoh orang-orang muda itu. Tapi nggak punya gairah hidup. Nggak punya semangat kerja yang tinggi. Maka gereja mendorong orang muda untuk ikut merasul. Terus lanjut. Nah, dari pesan-pesan Paus pada Hari Orang Muda Sedunia, ini memberikan nada yang positif terhadap orang muda. Saya ini harus potong-potong ini yang repot saya. Kepemudaan berciri kekritisan dan selalu mempertanyakan banyak hal. Keberanian yang bersemangat tinggi walaupun penuh resiko. Orang muda itu kritis.
Harusnya kan seperti itu. Orang muda harusnya menanyakan segala sesuatu. Orang muda harusnya bersemangat tinggi meskipun ada resiko di depan, tapi tabrak. Orang minggir tabrak. Harusnya kan begitu orang muda. Mereka memiliki komitmen radikal dan kemampuan kreatif untuk memberikan tanggapan baru terhadap perubahan dunia. Kalian yang paling bisa menyesuaikan dengan zaman. Saya selama ini kalau naik motor, naik mobil nggak akan mungkin bisa WA-an, mengetik WA sampai sekarang. Kalian pasti lancar. Naik motor, apalagi motornya matic sambil ngetik WA begini. Itu kalian banget gitu kan. Kalau saya nggak bisa. Menyesuaikan dengan zaman. Kalian beol saja pakai HP kan? Ya kan? Entah maksudnya supaya kalian lebih konsentrasi jadi pakai nonton YouTube atau TikTok. Kalian sambil nongkrong. Kalau saya nggak bisa. Atau ada yang teleponan sambil video call sambil nongkrong. Hai guys. Hai guys. Kuning nih. Gitu. Siapa tahu kalian begitu, saking kekiniannya. Lanjut. Keinginan kuat orang muda adalah kebebasan. Kalian pengennya bebas. Di rumah itu pengennya bebas. Bangun itu ya sebangunnya. Mandi itu ya semandinya. Makan itu ya semakannya. Makan sewaktu-waktu, makan maksudnya. Kalian maunya bebas. Dan orang muda ini adalah tanda cita-cita dan kebahagiaan. Menuntut orang orisinalitas dan kesederhanaan, serta memberontak dan menolak masyarakat yang penuh kemunafikan. Ciri kalian itu memberontak, begitu kan? Ada aturan kalian langgar supaya diperhatikan orang, gitu kan? Harusnya waktunya kumpul, mendengarkan dengan baik, kalian ngobrol sendiri itu termasuk pemberontakan. Ngomong-ngomong apa sih, males. Itu termasuk pemberontakan dalam diri kalian. Ngerti saya. Lalu ya menolak masyarakat yang munafik. Maka sekarang yang lagi viral itu ya Allah. Gitu kan? Lagunya apa istilahnya? Hah? No comment. Ya Allah. Itu hanya orang ngomong biasa, ngoceh biasa. Tapi itu yang disukai, yang digemari sekarang ini. Karena orang muda, orang-orang sudah munafik, benci dengan kemunafikan yang settingan seperti si Raffi Ahmad, terus siapa lagi? Apalagi si yang cerai nggak jadi itu, KDRT, Lesti Kejora, Baim Wong yang ngeprank KDRT, cerai ya? KDRT atau cerai? Mulai bosan dengan itu, maka yang orisinil ini, yang sekedar begitu-begitu, itu mulai digemari. Oke. Lanjut. Jadi orang muda itu bukan sekedar gereja hari esok, bukan gereja masa depan, tetapi kalian adalah gereja masa kini, gereja masa sekarang. Lalu perhatian, kepedulian terhadap OMK bagi dalam gereja
Misalnya para uskup Indonesia itu mencanangkan ada Indonesian Youth Day. Itu termasuk bentuk dukungan gereja terhadap orang muda. Di keuskupan-keuskupan ada komisi kepemudaan, lalu ada keuskupan Youth Day, Tanjung Karang Youth Day. Misalnya ada pertemuan pekan-pekan orang muda atau yang disebut EKM itu, Pekan Orang Muda, itu juga bentuk dukungan gereja terhadap orang muda. Maka jangan katakan bahwa gereja tidak memberi tempat bagi kalian. Lanjut. Keyakinan yang harus menjadi syarat utama bagi orang muda, pertama, gereja harus benar-benar percaya bahwa Allah sebelum untuk semua orang menginginkan setiap orang muda untuk tetap berada dalam gereja. Allah menghendaki bahwa setiap orang muda harus tetap di gereja. Mengerti ya? Maka kalau cari jodoh yang di gereja, ya, pacaran boleh sama orang lain tapi geret mereka ke sini. Setuju ya? Gitu ya. Harusnya begitu, jangan kalian yang keseret. Karena Allah menghendaki sebelum semua orang dikehendaki oleh Allah, kalian itu dikehendaki oleh Allah duluan supaya kalian tetap ada di gerejanya. Titik. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Yang kedua, gereja harus yakin bahwa dengan kebaikan dan kelemahan orang muda Katolik, Allah memutuskan untuk selalu menawarkan gereja bagi mereka supaya mereka hidup sepenuhnya dan agar mereka dapat melakukan evangelisasi, mewartakan kabar gembira. Lanjut. Ini Paus Yohanes Paulus kedua. Dalam Kristus dan ajarannya kalian akan menemukan jalan dan kebenaran dan hidup. Maka dunia dan gereja membutuhkan orang muda yang tahu bahwa keindahan hidup terdapat dalam berbagi bersama dengan orang lain dan dalam berbuat baik kepada orang lain. Penegasan. Lanjut. Nah, ada pernyataan dari Pausnya orang muda, sebutannya begitu, Santo Yohanes Paulus kedua, mengatakan bahwa tak satu pun dari orang muda dianggap orang asing dalam gereja. Dalam gereja ada tempat untuk semua orang dan tidak ada satu pun orang muda yang dianggap asing dalam gereja. Maka kalau ada pastor kepala yang mengatakan asing pada kalian, itu salah itu pastor kepalanya. Kalau pastor rekan sih nggak apa-apa. Paus Yohanes Paulus kedua mengajak orang muda untuk mencintai gereja, menerima keterbatasannya dan berpartisipasi aktif dalam bermisi. Begitu ya. Lanjut, ini sudah berapa menit saya? 3 menit lagi. Gile. Lalu apa yang akan saya sampaikan lagi? Bisa bahaya ini. Tapi kalau seandainya nggak selesai nggak apa-apa ya. Ini ada dari dokumen akhir sinode para uskup orang muda iman dan penegasan panggilan, ini tahun 2018. Tidak lama dengan beatifikasi Carlo Acutis tadi itu. Ini seruan untuk orang muda. Kalian bisa lihat di website punya KWI Dokpen. Ini harus di-download dokumen ini. Dokumen gereja. Bahwa ada fase penting perkembangan manusia
ada pengalaman yang berbeda di antara kita sekalian. Pengalaman latar belakang keluarga, pengalaman sosial, religius juga beda. Antara yang Punggur, ini kamu stasi mana? Punggur. Antara yang Punggur sama yang Natar pun beda. Mana yang Natar tadi itu? Meskipun berdekatan tapi mereka mengalami fase perkembangan yang berbeda. Dan itu yang akan mempengaruhi bagaimana karakter orang muda zaman sekarang. Lanjut. Lalu di lingkup digital, ini seruannya. Orang muda bukan sekedar memakai internet sebagai alat komunikasi. Kalau saya memakai itu hanya sekedar alat komunikasi. Tetapi kalian hidup dengan itu. Dengan internet kalian hidup. Kalau sampai mati lampu dan tower internet mati, kalian mati rasanya. Gitu kan ya? Kalau internet ngadat, kalian ngadat hidupnya. Tidak bersemangat. Dan ranah ini yang perlu kalian hidupi untuk selanjutnya supaya ke arah yang menjadi benar. Lanjut. Jejaring internet dan jejaring sosial adalah sebuah ruang publik di mana orang-orang muda meluangkan banyak waktu, membunuh waktu, killing time kalian itu dengan internet itu. Lalu di sana kalian bisa mengadakan perjumpaan dengan siapapun di seluruh belahan dunia sekalipun misalnya kalau kalian berani. Lalu di sana kalian bisa berpartisipasi secara sosial kemasyarakatan di internet, apapun yang kalian buat. Misalnya ikut menyebarkan hal-hal yang benar, nilai-nilai kemanusiaan dan seterusnya. Terus. Tetapi ada sisi gelap jejaring digital. Betul ya. Misalnya ini menjadi wilayah kesepian. Karena kalian kesepian maka kalian main TikTok. Gitu kan ya. Lalu manipulasi diri. Lihat media sosial kalian. Jangan sampai cowok foto profilnya cewek cantik pula. Siapa? Itu manipulasi diri itu. Ya. Namanya dibuat yang aneh-aneh. Nama kalian, nama di Instagram atau di Facebook atau di apa. Bukan nama terang, itu manipulasi diri. Mana tadi? Hilang pula. Lalu sampai pada lingkup digital itu menjadi ekstrim dark web, kumpulan situs bawah tanah untuk kegiatan ilegal. Perjudian misalnya. Bang mau slot bang, sekian harganya. Saya dapat SMS atau WA itu apalah maksudnya slot-slot ini. Rupanya itu untuk judi online ya. Gitu ya, tahu kalian ya. Oke. Lalu ada risiko ketergantungan, pengasingan diri, kehilangan kontak dengan kenyataan konkret. Kalian lari dari kenyataan maka masuk ke dunia digital. Menghalangi perkembangan relasi-relasi personal yang autentik. Di sana juga ada kekerasan lewat media sosial. Lalu cyberbullying, bukan bullying ya. Cyberbully, perundungan. Lalu juga misalnya karena internet maka ada penyebaran pornografi yang masif.
Ada eksploitasi manusia. Lanjut. Oke, lanjut aja. Dan lingkup digital ini, kalian biasanya mengeksploitasi tubuh karena kalian kekurangan afeksi. Afeksi itu rasa cinta. Merasa saya butuh mencintai orang lain dan saya dicintai oleh orang lain. Itu afeksi. Lalu yang tubuh ini kalian akan bisa bermain di sana, bahkan bisa mengumbar seksualitas di sana. Kalau yang main TikTok atau yang satunya lagi, aplikasi satunya lagi apa namanya? Bukan. Yang sama sejenis kayak TikTok. Bukan. Snack video. Gitu kan? Supaya viewernya banyak, kalian mulai gitu kan? Gitu kan? Supaya viewernya banyak. Gitu ya hitungannya. Saya nggak ngerti hitungan TikTok sama. Lalu kalau pas lagi live, kakak perutnya dong. Gitu kan? Ini eksploitasi tubuh, bahkan eksploitasi seksualitas. Jangan dikira saya nggak ngerti. Saya sebelum presentasi ini saya ngamati kayak mana sih mereka ini. Kak barbar dong kak, kan begitu. Ini barbar, ini maksudnya berarti yang apa sadis-sadis itu ya. Rupanya bukan. Barbar itu pokoknya yang nggak ada aturan. Kak bobanya ya kak, gitu. Maaf ya, saya nggak jualan boba. Boba ini apalah? Boba itu maksudnya supaya begini-begini. Ini bentuk eksploitasi tubuh, ya. Lanjut, next. Nah ini ada fenomena di media sosial yang kemudian kalian akan bisa copy darat, ketemuan. Di berita itu ada yang menjual motor bapaknya untuk ketemu dengan cewek online-nya. Ketemuan di hotel, check-in, ini larinya ke seks bebas, promiskuitas, wisata seks, pemujaan fisik yang berlebihan dan seterusnya. Lanjut coba sampai habis. Supaya ditampakkan saja. Ini ada pesan dari sponsor panitia nih, Mo. Waktu habis katanya. Iya betul. Iya. Makanya saya habiskan saja situ. Iya. Terima kasih materinya Romo Jati. Aku yakin banyak hal yang bisa teman-teman serap. Nah sekarang lanjut aja langsung kan sampai belepotan mau ngomong, ya ampun. Yang capek ngomong mah Romo Jati, kenapa saya yang belepotan ya kan? Oke, kita lanjut langsung ke Suster Okta.